Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Jagat TV, TV Harmoni rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang baik, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang Idul Adha. Di dalam hari raya Idul Adha atau di bulan Dzulhijjah ini, sebagian dari saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun tentu lebih banyak yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena satu dan lain hal. Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan haji itu tentu kalau orang-orang yang hendak pergi haji, istilahnya ada manasik haji dan lain sebagainya. Sehingga pada pertemuan kali ini untuk manasik haji kita tidak membahasnya. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bahwa tentang kurban atau penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sehingga Rasulullah SAW sampai-sampai menyatakan ketika datang hari raya Idul Adha dan orang tersebut memiliki kelapangan rezeki namun tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ini adalah bentuk peringatan keras dari Rasulullah SAW, sehingga ulama menyatakan hukum dari penyembelihan hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah kenapa? Padahal Rasulullah sampai memperingatkan begitu kerasnya, karena dalam sebuah riwayat Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu sempat atau pernah tidak menyembelih hewan kurban. Sehingga dengan dasar dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka penyembelihan hewan kurban ini tidak bisa dihukumi wajib, sehingga hukumnya adalah sunnah yang muakkadah. Saudara pemirsa Jagat TV, TV Harmoni rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada atau setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan khatib sudah selesai berkhutbah. Bahkan ada yang menyatakan kalau misalkan tidak sempat melakukan sholat Idul Adha, maka diperkirakan misalkan sholat Idul Adha itu dimulai pukul 6 pagi, lalu diperkirakan kira-kira sholat 2 rakaat dengan membaca dalam rakaat yang pertama itu surat Qaf, dan surat yang kedua adalah Iqtarobatis Sa'ah, dan kemudian 2 khutbah yang dilakukan oleh imam. Ada yang menyatakan perkiraannya adalah sholat 2 rakaat yang pendek dan 2 khutbah yang pendek pula.
Lalu ada sekarang itu banyak beredar di media sosial bahwa orang yang hendak berkorban pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyriknya, ketika dia sudah berniat untuk berkorban, maka orang itu tidak diperkenankan memotong rambut dan kukunya. Nah, di sini ada yang cara pandangnya berbeda. Ada yang cara pandang berbedanya adalah tidak memotong rambut dan kukunya si pengkorban. Ada cara pandang yang tidak memotong rambut dan kukunya hewan yang dikorbankan. Namun kalau di dalam kitab Muhadzab, yang dimaksud itu adalah pengkorbannya, orang yang berkorban. Maka itu tidak dalam hal ini tidak hukumnya haram, bukan, tapi batasannya adalah makruh atau disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Hal itu dikemukakan karena orang yang berkorban ini tidak dalam kondisi dia memakai pakaian ihram atau berhaji. Kalau orang yang berhaji, hukumnya menjadi wajib untuk istilahnya kalau kita tahallul, memotong rambut, memotong kukunya. Nah, karena tidak berhaji orang yang berkorban itu, maka hukumnya hanya pada batasan sunnah. Dan hewan korban yang dikorbankan sebagaimana kita ketahui ya tentunya adalah hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang bisa diternak. Seperti misalkan onta, sapi, kemudian jenis domba atau kambing, gitu kan. Dan tentu pemilihan hewan korban itu dipilih yang terbaik tentunya. Yang terbaik, kalau hemat kami, yang terbaik itu adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya adalah menyembelih seekor kambing yang istimewa, yang gemuk, yang yang istimewa lah, maka itulah yang harus dia korbankan atau hewan yang dikorbankan. Nah, jadi makanya keterangan para ulama, hewan yang gemuk itu lebih utama daripada yang biasa saja. Nanti seterusnya begitu terus gitu kan. Jadi sehingga hewan pilihannya adalah itu sesuai dengan kemampuan tentunya. Nah, hewan korban itu kalau sapi, onta itu boleh mustarok 7 orang, boleh mustarok 7 orang. Mustarok itu istilahnya gabungan dari 7 orang. Namun ketika gabungan 7 orang itu tidak bisa mengalahkan keutamaan kalau menurut Imam Syairozi, pengarang kitab Muhadzab ini, itu tidak bisa mengalahkan seekor kambing. Nah, seekor kambing itu lebih utama kata Imam Syairozi dibanding dengan sapi tapi gabungan, patungan lah istilahnya ya. Kalau di kita istilahnya patungan. Dan ketentuan hewan yang dikorbankan itu boleh baik hewan yang dikorbankan itu baik pejantan maupun betina, jantan maupun betina. Sehingga tidak ada alasan, kalau betina nggak boleh, walaupun memang secara kualitas daging tetap lebih unggul, lebih baik hewan yang jantan. Nah, kembali lagi pada pada kemampuan tadi. Kalau sekarang misalkan kalau orang dulu itu beternak, kalau sekarang mungkin kaitannya adalah beli, kan gitu kan. Nah, pembelian itu ya tentunya kan harganya berbeda antara yang jantan dengan yang betina. Yang tidak diperbolehkan itu adalah
hewan kurban yang cacat, baik itu cacat mungkin ininya tanduknya patah atau pincang atau buta, itu adalah bagian dari yang namanya cacat. Karena misalkan buta berarti itu mengurangi daging, kualitas daging, karena ada misalkan matanya itu kan yo kata orang yang seneng mangan mata itu itu kan enak katanya misalkan gitu kan, itu sehingga kalau itu kan menjadi berkurang. Jadi sehingga kalau yang cacat-cacat ini tidak tidak diperbolehkan untuk dibuat berkorban gitu kan. Dan ini yang perlu diketahui lagi, bahwa disunahkan itu untuk menyembelih hewan korbannya sendiri, itu yang lebih. Jadi disunahkan itu untuk menyembelih hewan korbannya sendiri. Sedangkan jika tidak bisa menyembelih hewan korbannya sendiri, maka ketika disembelihkan oleh orang lain, maka seyogyanya orang yang berkorban itu ikut menyaksikan. Seyogyanya ikut menyaksikan. Orang mung sekedar titip spek wis barbar ora ngerti apa-apa, tapi ketika disembelih itu si pengkorban ikut menyaksikan gitu kan. Ikut menyaksikan. Kata kata Rasulullah pada Sayyidah Fatimah, karena pada waktu itu Sayyidah Fatimah menyembelih berkorban tapi tidak disembelih sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Kamu berdiri di sampingku. Kamu berdiri di sampingku ketika aku menyembelih hewan kurban untukmu. Kamu saksikan hewan kurban itu karena apa? Karena bi awwali kitratin min damiha yaghfiru laka ma salafa min dzunubika." Bahwa tetesan pertama dari darah hewan kurban itu akan memohonkan ampunan untukmu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita berkorban ya, kalau nggak disembelih sendiri, paling tidak menyaksikan. Kemudian kalau di kita, di Indonesia, khususnya di Jawa, katakanlah setahu saya, itu banyak kemudian dibentuk panitia-panitia kurban. Padahal di dalam kurban itu tidak ada istilah amil. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ada istilah amil dan itu legal. Maka yang berkaitan dengan panitia kurban yang ada di kita itu sebenarnya hakikatnya adalah berkedudukan sebagai wakil dari pengkorban. Maka hukumnya wakil sama dengan pengkorbannya. Berkaitan misalkan dengan jual beli yang seringkali kan, misalkan gitu kan, menjual daging atau menjual kulit, atau yang sering kita kan menjual kepala, misalkan gitu kan. Yang paling sering itu menjual kepala atau menjual kulit yang dilakukan oleh panitia korban. Nah, masih ada salah pemahamannya, atau mungkin kurang pemahaman, adanya kurang pemahaman bahwa seolah-olah panitia korban itu menempatkan dirinya seperti panitia zakat, seperti panitia zakat. Padahal tidak ada istilah panitia korban. Jadi panitia korban itu sekali lagi berkedudukan sebagai wakil. Ketika ada hukum bahwa tidak boleh menjual sekecil apapun dari hewan kurban, yang dimaksud adalah yang tidak boleh menjual itu pengkorbannya. Bahkan dikatakan
sampai tidak boleh memberikan misalkan kepala atau kulit itu sebagai upah tukang jagal misalkan. Kalau upahnya tukang jagal itu padahal rekoso, nah, sudah apa? Sudah tenaga, waktu, itu saja tidak boleh dikasih bagian dari hewan korban itu sebagai upah, sebagai bayarannya, tidak boleh, gitu loh. Tidak boleh, gitu loh. Maka ketika itu dijadikan sebagai upah ya tidak boleh, gitu kan. Karena kedudukannya panitia ini sebagai wakil, kedudukannya sama seperti si pengkorbannya. Nanti hukumnya berbeda lagi ketika hewan itu kemudian diberikan kepada misalkan fakir miskin, diberikan kepada fakir miskin karena dia zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman ketika mungkin tahun 80-an, awal-awal 90-an. Kesadaran umat Islam di kita untuk berkorban itu dulu tidak seheboh sekarang, tidak sebanyak sekarang. Dulu itu bisa jadi satu kampung itu hanya korbannya seekor kambing misalkan, atau 2 ekor. Nah, sekarang sudah mulai banyak menjamur. Satu kampung itu bahkan bisa korban sampai 5 ekor sapi, kambingnya sampai 20, sampai 40 misalkan gitu. Sehingga dengan jumlah kakak misalkan kalau kita dihitungnya kakak di kampung itu daging korban dibagikan kepada masyarakat sekitar wis turah-turah, gitu kan, itu turah-turah. Nah, kadang dapatnya banyak lagi. Kalau dulu itu saya masih ingat, gitu kan. Ketika saya masih kecil itu di tempat saya tuh kalau dapat daging korban, gitu. Dapat daging korban itu hanya disundui kayak sate itu, gitu. Jadi daging korban itu hanya disundui sama sate, mungkin hanya berapa potong daging, 5 atau 6 potong daging, satu keluarga. Dapatnya itu, lah mau dijual ngapain? Ya dimakan dewe kan gitu kan. Lah sekarang itu karena dapatnya banyak sehingga dimakan saja nggak habis. Maka bisa jadi karena kebutuhannya tidak hanya itu, orang itu kebutuhannya mungkin butuh bayar anaknya sekolah, butuh apa, kebutuhan-kebutuhan primer yang lain. Maka daging itu boleh dijual. Kalau itu untuk yang menerima, si penerimanya boleh, gitu loh. Karena apa pendapatnya? Karena daging yang sudah diterima oleh orang fakir miskin itu atau penerima itu sudah menjadi hak dari penerima. Mau dimasak, mau dibikin sate, mau dibikin rendang, itu sudah hak penuh milik penerima. Mau dijual juga terserah dia, kan gitu kan. Itu kan kadang di masyarakat kan terjadi masalah. Itu kalau dikasih dagingnya dijual, ya karena dia mungkin kebutuhannya sekarang orang banyak sakit kolesterol, sakit apa yang kadang orang takut makan daging sehingga tapi nggak dikasih, ya nesu, harus gitu kan. Kalau nggak dikasih nesu, misalkan dijual ya nggak apa-apa. Untuk kebutuhan yang lain, misalkan untuk kebutuhan yang lain, itu ya. Jadi kalau yang panitia itu tidak boleh menjual sama sekali, tidak boleh menjual sama sekali. Baik itu kepalanya atau kulitnya atau apa, itu nggak boleh menjual sama sekali. Harus semua dibagikan. Kalau itu misalkan mau digunakan untuk kemaslahatan atau mau dimanfaatkan misalkan kalau orang Arab itu dibikin tempat air minum, ya boleh-boleh saja. Misalkan gitu. Jadi kalau orang Arab itu kan bikin tempat air minum terbuat dari kulit atau bikin sepatu misalkan. Karena kalau di sana muzah, khof itu kan, muzah itu kayak kaos kaki yang terbuat dari kulit. Karena musimnya kadang pas musim dingin atau musim panas atau apa. Itu
Jadi sekali lagi berkaitan dengan panitia itu kedudukannya adalah sebagai wakil. Kemudian yang berkaitan dengan bahwa di kita ada budaya atau tradisi patungan itu memang diperbolehkan. Satu ekor sapi atau satu ekor sapi itu patungan 7 orang. Patungan 7 orang, gitu kan. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami menyembelih hewan korban bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Seekor sapi yang gemuk, yang seekor sapi gemuk itu diperuntukkan untuk atau patungan dari 7 orang. Nah, gitu kan. Walaupun kaitan tadi sudah dijelaskan, utamanya ya tetap kalau misalkan kambing 1 itu kan, itu benar lebih utama kambing 1 kan, gitu kan, karena itu kan. Nah, berkaitan dengan itu ya di kita patungan itu jangan kemudian menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup. Artinya biar dianggap sebagai orang Islam yang baik, kemudian akhirnya memaksakan diri untuk patungan. Sekarang itu kan karena untuk mencapai gaya hidup itu kan kadang-kadang memaksakan diri supaya dianggap orang yang eksis, tidak tidak ketinggalan zaman, maka ya harus selfie gitu. Di rumah makan tuh makanan hanya di selfie misalkan gitu kan. Gitu. Atau itu enggak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Kan gitu kan. Kali-kali bahwa daging dan darah korban itu tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagai untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dapat untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala yana luhut taqwa minkum, adalah ketakwaan dari kalian semua. Artinya ketika kita berkorban itu memang atas dasar kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakan itu sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Sedikit banyak mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat, memberikan pencerahan, sehingga paling tidak kita semakin baik, semakin berproses kepada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.